Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adad al-asma'i wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita renungi, kita pikirkan, dan kita sadari bahwasanya kita hidup di dunia ini memiliki satu musuh yang permanen, satu musuh yang memang diizinkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menjadikannya sebagai musuh. Dialah setan, syaitan, laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Jadi menjadikan syaitan sebagai musuh ini adalah merupakan salah satu dari perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan itu sudah pernah berjanji di depan Allah. Ketika dia diusir dari surga, maka syaitan mengatakan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, saya berjanji dengan Engkau, anak Adam akan saya halangi mereka sehingga mereka tidak sampai ke jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, akan saya goda mereka dari depan. Dari depan itu maksudnya bagaimana? Digoda dari depan, kata para mufassir, setan itu akan membuat manusia ragu kepada akhirat.
maka akan datang ke dalam hati manusia, kiamat itu bohong, siksa kubur itu bohong, surga itu bohong, neraka itu bohong, sirat itu bohong, siksa kubur itu bohong, hari kebangkitan itu enggak ada, hari penimbangan amal itu enggak ada, sirat itu enggak ada. Jadi setan akan goda dari depan, dan yang dari depan ini yang tumbang begitu banyak, sehingga kalau kita memutari bumi di dunia itu, bumi kebanyakan manusia itu tidak iman kepada Allah. Kalau kita datang ke Brazil sana, ke Argentina, ketemu orang Islam itu jaraknya kadang-kadang sampai 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan ketemu orang Islam satu lagi, 1 hari perjalanan ketemu orang Islam satu. Berarti godaan setan dari depan sudah begitu banyak yang bertumbangan sehingga tidak percaya dengan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim", akan saya goda mereka dari arah belakang. Maksudnya arah belakang itu bagaimana? Akan saya bikin manusia itu cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itulah sumber dari segala kemaksiatan. Jadi terjadinya pembunuhan. Kenapa terjadi pembunuhan? Karena rebutan dunia. Terjadinya orang saling caci maki sana sini. Kenapa? Karena rebutan dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, dia ingin beli motor, tapi tidak punya uang. Akhirnya bagaimana? Dia nyuri motor. Akhirnya gimana? Dia begal motor. Akhirnya bagaimana? Dia kredit motor yang haram. Kenapa? Karena pengen motor. Pengen motor tidak salah, tapi sumber segala kesalahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seluruh kesalahan-kesalahan ini diawali dari cinta kepada dunia. Kalau orang sudah cinta kepada dunia, maka akhirnya dia mengambil duitnya rakyat, dikorupsi. Kenapa itu? Karena cinta kepada dunia. Maka cinta kepada dunia ini adalah sumber dari segala kesalahan. Tetangga musuhan dengan tetangganya, nggak mau ngomong-ngomongan, sak mati nih. Kenapa? Rebutan tanah 1 meter. Rebutan satu tanah 1 meter, akhirnya saling benci-benci, marah. Akhirnya nggak ngomong seumur hidup, disebabkan apa? Cinta dunia. Maka setan goda dari depan dan digoda dari belakang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan itu goda dari kanan dan goda dari kiri. Goda dari kanan itu bagaimana? Ngalangi manusia untuk amal. Kalaupun dia niat amal, jangan sekarang. Kalau orang itu Islam, rata-rata itu dia ingin amal, tapi setan datang, jangan sekarang. Ini sudah mau Ramadan, nanti setar mulai Ramadan. Ini jangan sekarang, minimal lah hari Jumat. Jumat itu hari bagus, nanti setar mulai Jumat. Nanti mulai kapan? Mulai besok. Salatnya tahajud mulai kapan? Insya Allah bulan depan. Kapan berjuangnya? Insya Allah mulai tahun depan. Wajahat sakratul maut bil haq. Tengah-tengah ngayal dibangunkan oleh Ibrahim. Sudah selesai masalahnya. Jadi kebanyakan manusia yang Islam itu bukan nggak mau amal, aslinya mau, tapi bukan sekarang, sebentar lagi. Insya Allah sholat sunnah, insya Allah. Kapan? Ya, mulai subuh nanti. Mulai nanti. Itulah yang menjadikan setan berhasil menggagalkan orang Islam dari amal, yaitu godaan dari kanan, menunda amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan ini akan goda dari arah kiri. Goda dari arah kiri itu bagaimana? Membuat manusia senang kepada kemaksiatan.
Pokoknya yang hubungan dengan maksiat itu akan dibungkus dengan begitu menarik. Maka orang-orang ketika pacaran itu semangat 45. Tapi kalau sudah dinikahi, nanti melihat istrinya menjadi sejelek-jeleknya wanita di dunia. Maka orang-orang kalau melihat istrinya yang halal, pahala, menarik pahala, itu datang aja pahala, nyentuh saja pahala, nggak semangat. Tapi kalau melihat istri tetangga, semangatnya luar biasa. Yang haram-haram itu semangat. Kalau yang halal-halal itu kurang semangat. Kalau dengarkan musik, deng-deng semalaman itu nggak terasa. Enak. Bahkan banyak orang yang nggak bisa tidur karena nggak dengar musik. Dengarkan musik dangdut dulu, baru bisa tidur. Tapi kalau sudah dengarkan Quran, Masya Allah, seperti telinganya itu ditusuk pakai tugu pahlawan. Bentar aja ngantuk. Yang haram-haram itu enak. Kalau orang diajak mudzakarah 6 sifat, diajak mudzakarah iman yakin, Masya Allah, sebentar aja langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sakinah, mawaddah, warahmah, tidur dengan begitu nyenyak, padahal baru mulai kayaknya. Tetapi kalau orang diajak gunjing orang, Masya Allah, sambil ngopi plus gudang garam. Mulai isya sampai subuh nggak terasa sudah berapa banyak daging yang dimakan secara mentah. Maka setan itu mengajari digoda biar maksiat itu menarik. Maksiat itu enak. Makanya banyak orang-orang yang selingkuh, gonta-ganti wanita, bahkan setahun bisa 300 wanita, tapi nggak terlalu disalahkan. Tapi kalau ada orang yang nambah istri, perang dunia kelima. Jadi kalau ada orang yang bahas agama Islam, boleh kami, nanti diserang habis. Ini agama apa? Tidak adil, begini, begitu. Tapi di luar sana, orang-orang yang beli wanita harian dijual di pinggir jalan di mana-mana, tidak terlalu ada yang menyalahkan. Asalkan haram itu boleh. Tapi kalau yang halal, yang sama, nggak boleh. Itulah setan. Maka seluruh yang haram-haram itu dibikin indah betul, sehingga aturan-aturan Islam itu tampak menjadi jelek, kemaksiatan tampak istimewa. Dalam Islam wanita suruh nutup badannya, malah dibuka. Semakin tentang Islam semakin tinggi bukanya. Dalam Islam laki-laki nggak boleh panjang-panjang celananya, malah dipanjangkan. Pokoknya apa yang bertentangan dengan Islam itulah yang diperindah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua aturan Islam itu semua diserang, dibikin kemaksiatan itu menjadi istimewa. Kalau kita merenungi, nanti dalam Islam dibahas warisan, laki-laki dapat 2, perempuan laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Ini orang-orang barat nyerang Islam habis-habisan. Orang Islam itu nggak adil, laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Padahal nanti yang bayar mahar laki-laki, yang nafkah laki-laki. Itu nggak dibahas. Pokoknya bagaimana aturan Islam itu aturan yang tidak adil. Itulah godaan setan dari arah kiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nutup aurat zaman sekarang pakai cadar, ditutup tinggal matanya aja. Nanti kalau jalan dihina, dibully, itu ninja, teroris. Makanya kalau ada orang ngebom nanti dikasih cadar. Biar teroris itu kayak begini nih, orang-orang radikal ini yang pakai cadar ini. Tapi kalau ada orang bunuh orang hari-hari di Palestina, Israel, biasa aja. Tapi kalau ada umat Islam, menjadi teroris. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah godaan setan.
Nah, termasuk godaan setan yang sangat berhasil adalah membuat biar manusia tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah berfirman, wahai keluarga Daud, wahai Nabi Daud dan keluarganya, Nabi Sulaiman dan semuanya, beramalah karena mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, hambaku yang bersyukur itu enggak banyak, sedikit. Jadi orang itu kadang-kadang sering menyalahkan wanita. Wanita itu ahli neraka, paling banyak ahli neraka itu wanita, karena mereka itu enggak mensyukuri suaminya, kebanyakan laknat, enggak mensyukuri suaminya. Kalau kita ngasih istri ke istrinya, kemudian nggak terima kasih, langsung keluar hadisnya itu. Itulah shadaqah Rasulullah. Nabi benar. Memang wanita itu nggak pernah mensyukuri nikmat. Berbuat baik setahun, jelek sekali, langsung setahun hilang semua. Ini laki-laki pinter. Padahal kebanyakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu banyak yang nggak syukur nikmat Allah. Memang wanita banyak, tapi laki-laki juga banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang di depannya Sayyidina Umar, dia doa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang minoritas, bukan mayoritas. Maka Sayyidina Umar tanya, loh, kenapa kamu doa begitu? Ya Amirul Mukminin, saya ini mendengar Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hambaku yang syukur itu sedikit, maka saya ingin jadi yang sedikit itu. Maka Sayyidina Umar kaget. Beliau mengatakan, kullun nas afqahu min Umar. Kamu lebih pintar daripada Sayyidina Umar, kamu lebih paham daripada Umar, bahkan semua orang lebih pintar daripada Umar. Ketika mendengar apa? Ada orang doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia itu kok banyak yang nyukuri nikmat, jarang yang syukur, itu kenapa? Sebabnya itu apa? Kata para ulama, yang pertama, karena manusia itu punya sifat pelupa. Innama sumiyal insan insanan likafratin nisyan. Manusia itu disebut manusia, kenapa? Karena banyak lupanya. Kalau diberi nikmat 1 juta, ingatnya 10. Kalau diberi nikmat 100, sudah nggak ingat sama. Itulah manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di detik ini ada nikmat yang begitu besar, mungkin banyak orang yang nggak menyadari itu. Yaitu nikmat apa? Nikmat kita ini bisa bernafas. Kata para peneliti, manusia itu sehari kurang lebih itu butuh oksigen 2.880 liter. Setiap hari dia butuh nitrogen kurang lebih 11.376 liter. Kalau kita ke rumah sakit, harga oksigen kalau belum naik itu per liternya 25.000. Kemudian nitrogen per liternya 10.000. Kalau dijumlah setiap hari, kalau orang butuh nafas pakai beli 185 juta per hari. Kalau 1 bulan kurang lebih 5,5 M. Kalau 1 tahun 66 M. Masya Allah. Jadi orang yang paling miskin di dunia itu Allah beri dia perkara yang berharga, setiap harinya dikasih 185 juta, tapi nggak ada senyum sedikit pun di wajahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sekarang itu musim penjualan anggota tubuh, organ. Hati yang bagus itu kemarin terjual di Amerika harganya 14 miliar. Hati yang bagus. Kemudian paru-paru 4,2 M kalau nggak salah. Ginjal 2,5 M kalau di Amerika. Kalau di Indonesia agak murah. 200 juta sudah dapat. Indonesia itu apa-apa murah. Sampai ginjal manusia pun bisa dikorting. Tinggal milik orang yang ambil ginjalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam tubuh kita ini ada perkara-perkara yang berharga, yang begitu mahal, tetapi saking banyaknya lupa. Makanya kalau ditanya gimana keadaannya, banyak masalah Pak. Banyak masalah gimana? Ini ekonomi sedang seret. Ini anak saya nakal. Ini istri saya ini pandai ceramah. Ini tetangga saya ini Pak, aduh, julid terus, ngece orang terus. Jadi oleh Allah diberi 185 juta per hari itu lupa. Itulah manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mereka itu merenung. Ini kalau nggak disyukuri, berarti mengukur nikmat itu berapa ribu. Oksigennya 2000 sekian, nitrogennya 1000 sekian. Kalau nggak disyukuri, berarti per hari itu kufur nikmat bisa sampai 15.000 nikmat dari nafas saja. Maka para ulama mengingatkan dulu, Jawazaran bilang, wali-wali, guru-guru kita selalu nasihati muridnya untuk at-tanaffus biduni ghaflah. Bagaimana setiap masuk dan keluarnya nafas itu zikir kepada Allah. Kita kan diam duduk ini sambil Allah, Masya Allah. Kalau orang sudah bisa at-tanaffus biduni ghaflah, narik nafas Allah, keluarkan nafas Allah, daripada otaknya ngelamun kemana-mana, Allah aja, Allah. Kalau sudah bisa seperti ini, nanti Allah akan jadikan depannya nur, belakangnya nur, kanannya nur, kirinya nur, atasnya nur, bawahnya nur, dirinya nur. Kemanapun dia berada akan menjadi asbab hidayah. Kalau nur itu kan cahaya, dimanapun dia berjalan, yang gelap akan hilang. Itu nur. Dia duduk di jalan, maka sampingnya itu tiba-tiba melek semua. Itu ada nur di situ. Tapi kalau orangnya itu gelap, tanpa dia ngomong sedikit pun, nggak perlu dakwah kejelekan, duduknya dia, melihat wajah dia, menyebabkan orang semangat maksiat. Makanya para ulama sering nyarankan jangan sering kumpul orang-orang jelek, orang-orang fasik, karena melihat mereka itu sudah ada aura kegelapannya. Sampingan duduk dengan mereka, duduk sampingan saja, tiba-tiba langsung senang dunia. Tapi kalau kita duduk di majelisnya para ulama, di majelisnya ahli zikir, di majelisnya orang-orang soleh, di majelisnya orang-orang yang baik, duduk saja dengan mereka, ini kena cipratan nurnya, semangat mengamalkan agama. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini tidak ada waktu buat mengingat nikmat Allah, gimana kita mau mensyukurinya? Orang itu kalau dia ingat dapat nikmat, setelah dia ingat saya dapat nikmat ini, kemudian dia merasa diuntungkan dengan nikmat itu, akhirnya bisa syukur. Tapi kalau nikmatnya lupa, syukurnya gimana? Nikmatnya lupa, lah syukurnya ya lebih lupa lagi. Makanya kita ini harus ada waktu untuk merenung sambil duduk, sambil zikir. Ya Allah, saya duduk di majelis seperti ini dengan begitu tenang, tanpa ada gangguan dari musuh, tanpa ada serangan, tanpa ada rasa takut. Ini pun nikmat yang begitu besar. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu bagaimana? Tidurnya nggak nyenyak,
tidur, bapak, ibunya, anaknya tidur dengan nyenyak, bangun-bangun sudah hilang semua sisa anaknya, bayi satu. Hari-hari dibunuh, bangun-bangun kakinya sudah hilang, tidurnya masih lengkap, bangun kakinya, tangannya hilang, masih hidup, cuma badannya aja. Kira-kira bagaimana? 500 orang meninggal satu hari, sampai sekarang sudah 13.000, 14.000, baru berapa bulan nyawa lepas. Ada yang hilang matanya saja, ada yang hilang hidungnya, ada yang keluarganya habis semua, tinggal bayi satu. Kita bisa tenang sambil ngopi plus merokok. Masya Allah, ini nikmat yang begitu besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi fi sarabihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat ad-dunya." Kalau orang lalu mengatakan pagi-pagi dia ini sudah punya rumah, pagi-pagi di rumahnya atau pagi-pagi di keluarganya, kemudian dia hatinya tenang, nggak ada musuh yang ingin menyerang dia, nggak terancam dengan serangan apapun, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya segar, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk sehari, maka berarti seakan-akan dia sudah memiliki dunia dengan segala isinya. Sekarang begini, orang itu bikin istana yang besar-besar, istana presiden, salah mau dibikin lagi istana yang besar, yang pembikinannya 500 triliun. Buat apa? Biar tidurnya nyenyak. Orang itu bikin rumah yang bagus-bagus, kasurnya yang empuk. Buat apa? Biar dia bisa berteduh dari matahari dan nggak kena hujan, dan tidurnya itu bisa angker dan ngorok. Nah kalau orang rumahnya gubuk sudah bisa ngorok, kan sama aja. Sama aja. Apalagi tengah bayan bisa ngorok, Masya Allah, lebih istimewa lagi itu. Bahkan orang-orang yang rumahnya kecil itu kadang-kadang lebih tenang daripada yang rumahnya besar-besar. Saya ketemu orang kaya di Lampung sana, mobilnya 20, rumahnya 6, istrinya nggak tahu berapa. Ketemu minta doa apa? Saya ini susah tidur. Kok beda betul dengan orang-orang Temboro, kegampangan tidurnya. Sampai bayang tidur, terawih tidur, istighosah paling enak itu. Masya Allah. Makanya kalau orang itu sudah punya rumah berlindung dari matahari, dari hujan, sudah memiliki dunia segala isinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada jamaah dikirim ke Jepang sana, ada orang yang bunuh diri. Ditanya, kenapa mau bunuh diri Tuhan? Saya sudah gak kuat di dunia ini, saya sudah gak bisa tidur 3 bulan. Saya kaya raya tuh gak bisa tidur, saya sudah minum pil, gak bisa tidur juga. Saya berhibur, sudah saya jadikan diri saya hewan, tetap gak bisa tidur. Saya bunuh diri aja, gak tenang saya itu. Maka oleh jamaah dari, Pak, ayo Pak, sini, sebentar, ke masjid. Kenapa? Saya mau bunuh diri dulu. Masjid dulu bentar, nanti bunuh dirinya habis ke masjid. Akhirnya diajak ke masjid, waktu taklim jam 8 pagi itu aja. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru mulai, Bismillahirrahmanirrahim, langsung turun, langsung tidur. Itu bagaimana sakinahnya majlis-majlis agama itu. Nggak perlu pil, yang nggak perlu pil, datang melek, semangat, naik motor kehujanan, duduk langsung ngantuk. Nanti kalau sudah tasbih melek lah. Masya Allah, luar biasa. Sudah memiliki dunia dengan segala isinya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminan fi sirbihi fi sarabihi. Dia merasa aman dari musuh di rumahnya. Sekarang ada pasukan TNI, ada Polri, ada pasukan Amerika, Rusia, Ukraina. Bom nuklir antar benua. Buat apa sih? Biar aman. Presiden butuh banyak pasukan untuk mengawal dia. Ada yang ngawal terus kemanapun pergi dikawal. Kalau mau makan, dulu ada capres-capres yang di sini. Mau makan dicek dulu ada racunnya enggak. Kalau kita, terlalu aman. Sampai nasinya orang pun dimakan. Jadi orang-orang punya pasukan, punya pengawal. Sampai dana itu triliunan buat latihan Sukhoi F-16 itu. Triliunan, biar apa? Biar aman. Nah kalau kita tinggal di Poncol sudah aman, sudah sama dengan presiden yang punya jutaan pasukan. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Tubuh sehat itu nikmat yang begitu besar. Rumah sakit dibangun, dokter sekolah. Ini apa? Biar orang sehat. Sehingga ada makanan sehat. Semakin sehat semakin mahal. Makanan itu kalau sehat mahal. Masya Allah. Dibangun rumah sakit, dokter suruh sekolah biar sehat. Ada dokter presiden, nanti ada yang ngurus giginya presiden, ada yang ngurus matanya presiden, ada yang ngurus jantungnya sendiri, kulitnya sendiri, otaknya sendiri, ada semua. Kalau kita tenang, jadi mati. Nggak tahu tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah stroke ternyata. Kan tenang, wafan fi jasadi, tubuh sehat. Kalau orang sudah sehat tubuhnya, berarti sama dengan orang-orang kaya yang punya 100 dokter. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk sehari. Orang itu numpuk harta. Dia punya sawah 100 hektar. Dia punya supermarket Indomaret, Alfamart, jumlahnya cabangnya 3.500 lebih, 10.000 bahkan atau 20.000. Dia punya uang berapa triliun, tokonya banyak, sapinya saja dia punya bisa 5.000 ekor sapi, kambingnya belum, ayamnya belum. Supaya apa? Untuk harta tadi biar makannya kenyang. Nah kalau orang sudah makan pecel 3.000 sama tempe kenyang suarek, sama dengan orang kaya itu. Makanya kalau orang hari itu sudah bisa makan, berarti hari itu sama dengan makannya orang-orang kaya, sama-sama kenyang. Bahkan orang-orang kaya itu malah susah makan. Semua dilarang dan semua gak enak. Saya ketemu salah satu bos yang punya bis itu, bisnya 200. Dia bilang, saya ini nggak bisa makan. Makanan semua saya makan tuh nggak ada enak. Makanya saya kalau makan itu muter dulu, nyari ada orang makan enak. Nanti kalau ada orang makan tukang becak makan betul enak, saya tarik, saya makan itu. Karena dia enak. Jadi kadang-kadang kalau orang itu uangnya banyak, malah nggak enak. Nah, sedikit aja, insya Allah. Jangan insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita duduk di sini dengan tenang, sudah sehat, punya makanan, bahkan gemuk-gemuk, itu ka'annama khizat lahud dunia, itu seakan-akan dia sudah punya dunia dengan segala isinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita merenung, itu hati itu tenang. Jadi kalau orang itu melihat nikmat sama ini tetangga saya punya motor baru, saya kok belum, ya nggak bisa tidur lagi. Ini tetangga saya rumahnya dibenerin, saya kok belum. Itu tetangga saya sudah punya istri, saya kok belum. Akhirnya hidupnya nggak tenang
nyuhuri nikmat Allah terus menerus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah beri dalam hati kita rasa sayang. Ini nikmat Allah juga. Rasa sayang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah menyangkut rasa sayang dalam hati manusia, maka manusia itu bisa lebih jahat daripada hewan, bisa lebih kejam daripada hewan. Masya Allah, kebanyakan hewan itu dengan anaknya masih sayang, jaga anaknya. Kucing itu jaga anaknya, babon ayam itu jaga anaknya. Tapi kalau orang melihat Allah diambil itu rasa sayang di hatinya, anaknya sendiri dibunuh. Kemarin di berita ada orang bunuh anaknya 4, dibunuh semua satu persatu di depan yang lain, terus divideo sama dia sendiri, ditutup mulutnya, ketuk-ketuk mati. Ada yang umur 6 tahun, ada yang umur 3 tahun, ada yang umur setahun, dibunuh satu persatu oleh bapaknya sendiri. Di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Indonesia. Ketika Allah ambil rasa sayang, maka manusia itu bisa lebih kejam daripada binatang. Makanya orang-orang yang Allah beri rasa sayang, ngebom, nyiksa, dikuliti, disetrum pelan-pelan, bisa. Saya itu manusia. Maka ada salah satu sahabat itu nyium anaknya. Maka orang Arabi datang, Alhamdulillah tukul binunil akal. Kalian nyium anak kecil ya? Maka Nabi mengatakan, iya, kenapa? Kalau kami enggak suka nyium anak kecil. Maka Nabi mengatakan, Allah telah mencabut rahmat di hatimu, dan saya tidak akan mampu mengembalikan rahmat itu. Jadi seorang ayah masih sayang kepada anaknya, anak masih sayang kepada orang tuanya, itu nikmat Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini, kita diberi oleh Allah saudara-saudara Islam. Kita menengok ke kanan, ya, ini orang Islam, ke depan orang Islam, kiri orang Islam. Kalau kita tinggal di negara kafir, Masya Allah, butuh 3 hari 3 malam untuk ketemu orang Islam. Kalau di Temboro, di Indonesia, melihat mana aja, sejauh mata kita memandang, depan Islam, kanan Islam, kiri Islam. Nikmat besar. Orang Islam itu adalah lahan pahala. Kita itu jumpa dengan teman kita, saling kita, cukup narik bibir ke belakang, senyum pahala. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudara Islammu, sabda Nabi, itu adalah sedekah. Saya ini belum punya uang Pak buat sedekah, yang saya ini mepet. Nah, senyum bisa nggak kira-kira? Susah senyum juga Pak. Jadi kalau setiap ketemu umat Islam, mulai datang dari sana ke parkiran, senyum, sedekah. Ketemu di tempat dulu, sedekah. Di sini sedekah. Kira-kira malaikat nulis sampai kemeng tangannya itu. Kebanyakan sedekah. Jadi orang sekarang ketemu umat Islam itu sedekah itu malas, senyum aja malas. Ini karena setan itu paham, nanti kalau kebanyakan sedekah merugikan saya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam, kita salaman saja dengan mereka, salaman tok. Kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam hati-hati, salaman, baca selawat, semua dosa-dosa yang digugurkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, habis karena musafahah dengan umat Islam, dengan baca selawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Islam yang samping kita, tetangga kita, teman masjid kita, itu bisa menaikkan derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita begitu banyak.
Masya Allah. Apalagi menyenangkan umat Islam. Idkhalus surur min afdhalut ta'at, idkhalus surur kata Nabi. Termasuk ketaatan yang paling besar pahalanya adalah gembirakan umat Islam. Maka mahumnya termasuk dosa yang paling besar adalah menyusahkan umat Islam. Jadi idkhalus surur, ada teman kita bayar utang kesusahan, dikejar-kejar oleh yang hutang sampai malu ke masjid, nggak berani ke masjid. Kemudian kita bayarkan, dia gembira. Itu idkhalus surur min afdhalit ta'at. Ada teman kita anaknya sakit, mau ke rumah sakit, dia punya uang, kita bantu. Itu idkhalus surur, itu pahalanya besar betul. Ada orang menyekolahkan anaknya, mondok, nggak punya uang, kita kasih uang, idkhalus surur, pahalanya begitu besar. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, setiap orang itu menyenangkan orang lain, maka Allah menciptakan satu makhluk yang makhluk tadi menyembah Allah, tasbih kepada Allah terus, mengagungkan Allah terus. Maka saat orang yang gembirakan tadi meninggal dunia, yang pertama kali datang makhluk itu, maka makhluk tadi akan mengatakan kepada penduduk kubur, "Ana ta'rifuni, kamu kenal saya enggak? Man ant? Kamu siapa?" "Ana surur, saya ini ada kegembiraan, allazi adkhaltani ala fulan, saya ini adalah kegembiraan yang dulu kamu masukkan di hati tetanggamu itu loh. Saya di sini punya tugas-tugas yang begitu banyak dari Allah." Apa tugas kamu? Yang pertama, u'annisu wahsyata, saya datang di sini untuk menemani kamu dikubur, biar kami tenang, karena kamu gak ada teman sekarang. Orang yang kaya, punya anak 15, punya santri 10.000, punya kawan banyak, kalau sudah meninggal berapa? Sendirian. Orang-orang yang kaya-kaya, konglomerat itu dikubur, siapa yang menemani? Istri tercinta? Enggak. Anak tersayang? Enggak. Teman malah belum datang ketika mati. Setelah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin digendong, diantarkan dikubur, terus ditinggal pergi semua sendirian 1x2. Enggak ada ventilasinya, gelap, enggak ada AC-nya, panas, enggak ada alasnya, sendirian. Bagaimana? Maka yang akan menemani saat itu adalah surur. Salah amal-amalan kita, salah satunya menggembirakan umat Islam. Ana surur allazi adkhaltani ala fulan, u'annisu wahsyatan. Kamu gak usah sedih ditinggal anak kamu, gak usah sedih dilupakan oleh teman kamu, gak usah sedih, gak usah mikir istrimu sudah nikah lagi nih. Kamu saya temani di sini biar kamu gak galau. Kalau gembirakannya pas bulan Muharram temannya satu. Kalau gembirakannya waktu Ramadan juga dia. Kalau hari-hari menyenangkan orang, temannya dikubur ribuan, bahkan jutaan yang sudah jemput dia. Kamu orang yang selalu menyenangkan orang, gini, kalau semua sudah pengen menyenangkan kamu dikubur biar tenang. Nanti saya dongengkan yang enak-enak. U'annisu wahsyatan. Yang kedua, ulaqqinu hujjatak. Kamu nanti akan datang hari hisab. Itu hisab itu begitu mengerikan. Masa mudamu untuk apa? Hartamu dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Ditanya pertanyaan yang begitu susah. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Nanti ulaqqinu hujjatak, kamu akan saya talqin cara jawabnya biar benar gimana. Nanti dia datang ke telinga, ketika ditanya dikasih bocoran. Wa utsabbitu yang ketiga, wa utsabbitu bil qawli tsabit.
akan saya kokohkan itu hati kamu sehingga bisa jawab malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir itu ngerinya luar biasa. Seumpama gak ada azab di kubur selain melihat wajahnya mungkar nakir, maka itu sudah azab dari segala azab. Wajahnya begitu mengerikan kalau datang kepada orang yang gak soleh. Makanya yang dulu apalannya kenal Tuhan, kenal apa sih? Ala adri, saya nggak bisa ngomong, nggak tahu saya jawabannya apa. Maka disitulah nanti utsabituka bil qawli tsabit, langsung ditanya, "Man rabbuka?" Allah. Sama sekali nggak ada goncangnya. Malaikat mungkar nakir itu begitu mengerikan. Maka pejuang-pejuang orang yang pemberani di dunia di kubur itu seperti burung pipit yang kedinginan, hilang semua amalannya. Yang keempat, tugas saya ini nanti saya wa asfaqu 'alaika wa asfa'u 'alaika min rabbik. Tugas saya adalah nyafaati kamu, tanggung jawab saya nuntun kamu sampai masuk surga. Makanya ini enak kalau ada orang kasih pintu satu senyum dikit, itu udah idkhal surur. Nanti dia akan jadi makhluk yang akan nuntun kita dibawa ke surga. Yang paling mengerikan itu di akhirat, waktu dihisab penyerbu. Nanti kalau surga itu akan mautin satu persatu, ditaati satu persatu. Yang terakhir tugas saya, wa urika manzilataka fil jannah. Kamu sekarang dikubur, ya, belum waktunya surga, belum neraka, belum surga, belum tahu tempat di surga. Tapi akan saya buka itu pintu surga dari kubur sehingga lain bisa melihat gimana rumahmu nanti di akhirat. Maka dalam satu riwayat ketika dia melihat istana dari emas, dari intan, melongo, tengah-tengah melongo datang lewat bidadari. Kemudian bidadarinya tadi bawa tasbihnya jatuh sehingga pecah itu, tasbihnya pecah. Butir-butirannya pecah, berserak, maka diambil oleh bidadari tadi. Ketika diambil, yang dari kedua itu melihat pinggulnya itu indah, maka gak terasa kesenangan karena nikmat yang melihat pinggulnya bidadari tadi. Loh, tiba-tiba sudah ada trompet, namun sudah selesai waktu dikubur. Dikubur 2000 tahun, 1000 tahun, gak kerasa lain melihat wanita halal istri di surga. Makanya di dunia jangan sering menikah wanita yang haram. Insya Allah. Maka di kuburan nikmatnya luar biasa, sudah gak terasa apa-apa. Melihat itu makanan-makanan yang enak, bahkan dibocorkan sedikit dari surga, wanginya itu masuk sampai ke kuburan. Kamu senangannya apa di dunia? Senangannya ini kalau yang nonton tadi bukan senangannya lain. Kamu senangannya apa? Senangannya ngaji Allah. Ngaji aja. Ngaji sampai kiamat gak terasa. Kamu senangannya apa? Sholat ya Allah. Ya, sholat sana. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang terawihnya 20 rakaat. Kalau senangannya sholat, nggak dikorting. Orang sekarang nyari terawih yang paling cepat 8, yang 6 menit. Kalau imam panjang sedikit, langsung dipisau imamnya. Ini imam harus lebih cepat. Tidak paham hajatnya makmumnya. Itu sahabat itu ditegur Nabi gara-gara terlalu panjang. Ini nggak paham hadis ini. Jadi kalau ada imam kok panjang sedikit, apalagi sudah panjang suaranya nggak enak lagi. Itu pisah mulai awal sampai akhir itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idkhal surur, menyenangkan umat Islam itu pahalanya begitu besar. Maka kita itu kalau melihat umat Islam, dalam benak kita gimana orang ini bisa senang.
Jangan ikut kaidah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dibikin sedih, kenapa dibikin gembira? Jangan begitu. Pokoknya kaidahnya gembirakan, senengkan. Masya Allah. Maka kata para ulama, termasuk derajat yang begitu tinggi adalah derajat seseorang bisa menyenangkan orang dan dia senang ketika melihat orang lain senang. Tertinggi apa? Menyenangkan orang. Sedekah, kasih hadiah, bantu tertinggi. Termasuk yang tinggi juga, senang ketika melihat orang senang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian gembira ketika melihat orang lain mendapatkan perkara yang kamu gembira ketika mendapatkan perkara itu.